Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang matriks. Nah, ada baiknya kita mengetahui pengertian suatu matriks terlebih dahulu. Matriks itu merupakan susunan suatu bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi sekali lagi, suatu matriks itu adalah suatu susunan bilangan yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, suatu matriks tersebut kita penamaannya itu bisa dalam huruf kapital. Penamaan suatu matriks itu dibuat atau disimbolkan dalam huruf kapital. Contohnya bisa dibuat dengan huruf A, itu disebut dengan matriks A. Bisa juga matriks B, matriks C, dan seterusnya. Kemudian untuk penulisannya, penulisan suatu matriks itu bisa dibuat dalam bentuk kurung biasa, nah seperti itu, atau bisa juga kurung siku. Nah, itu untuk definisi penamaan dan penulisan suatu matriks. Sekarang kita lanjut ke bentuk umum suatu matriks. Kita misalkan dengan matriks A. Misalkan matriks A di mana komponennya atau elemen-elemennya A11, A12, A13, A1N. Itu untuk baris pertama. Kemudian A21, A22, A23 sampai dengan A2N. A31, A32, A33 sampai dengan A3N, dan seterusnya sampai dengan AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN. Nah, di sini kita lihat terdapat elemen-elemen dari suatu matriks A. Nah, untuk yang pertama, nah ini disebut dengan baris. Ini disebut dengan baris pertama. A11. Satu ini menyatakan baris pertama. Kemudian satu lagi yang di belakangnya itu menyatakan dengan kolom pertama. Sekali lagi, untuk ke kanan ini disebut dengan baris, kemudian daerah yang menurun ini disebut dengan kolom. Kolom pertama. Nah, contoh sekali lagi, kita lihat elemen A21. Dua ini dia menyatakan bahwa elemen tersebut terdapat pada baris kedua. Kemudian satu ini menyatakan bahwa elemen tersebut berada pada kolom pertama. Nah, kita lanjut. Untuk A21, A22, A23 sampai ke A2N ini disebut dengan baris kedua. Kemudian lanjut, ini merupakan baris ketiga sampai dengan baris ke M, sampai baris ke M. Kemudian untuk daerah yang menurunnya, yang ini disebut dengan kolom kedua, yang ini disebut dengan kolom ketiga, kemudian yang ini disebut dengan sampai ke kolom
ke n. Nah, itu untuk bentuk umum suatu matriks. Oke, kita lanjut ke orde matriks. Orde matriks itu menyatakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom dari suatu matriks tersebut. Sekali lagi, orde matriks yaitu menyatakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom dari suatu matriks tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, sekarang kita akan menentukan orde dari suatu matriks. Nah, di sini sudah diberikan beberapa matriks, kemudian kita akan mencari orde dari matriks-matriks tersebut. Perhatikan sekarang matriks A. Nah, matriks A di sini kita perhatikan ada dua baris. Baris pertama, baris kedua, dan ada dua kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Sehingga di sini orde matriks A itu adalah 2 kali 2. Jadi 2 ini menyatakan banyaknya baris dikali 2 yang bagi 1 menyatakan banyaknya kolom. Atau nanti bisa ditulis orde matriks A itu adalah 2 kali 2. Nah, nanti cukup ditulis seperti ini saja. Dan ibu tekankan 2 kali 2 ini jangan dikalikan. Cukup dibuat seperti ini saja. Orde matriks A itu adalah 2 kali 2. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke matriks B. Kita perhatikan sekarang matriks B. Nah, di matriks B ternyata dia hanya memiliki satu baris. Ini baris pertama. Kemudian dia memiliki 1, 2, 3. Memiliki 3 kolom. Sehingga di sini orde dari matriks B itu adalah 1 kali 3. Atau nanti kalian tulis matriks B ordenya adalah 1 kali 3. Nah, seperti itu. Jadi dia menyatakan matriks B dia hanya memiliki satu baris dan 3 kolom. Satu baris, 3 kolom. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke matriks C. Matriks C, sekarang kita perhatikan matriks C memiliki 1, 2, 3. 3 baris. Kemudian memiliki 1, 2, 3, 4. 4 kolom. Sehingga orde dari matriks C itu adalah 3 kali 4. Atau ditulis matriks C 3 kali 4. Menyatakan 3 baris, 4 kolom. Ini orde C 3 kali 4. Nah, itu untuk orde dari matriks C. Sekarang kita lanjut ke matriks D. Perhatikan matriks D. Matriks D memiliki 1, 2, 3, 4. 4 baris. Dan memiliki 1 kolom. Sehingga orde dari matriks D itu adalah 4 kali 1 atau ditulis matriks D 4 kali 1. Nah, itu orde dari matriks D. Lanjut ke matriks E. Nah, perhatikan sekarang matriks E. Matriks E memiliki orde. Dia memiliki 1 baris. Nah, ini dia hanya memiliki 1 baris dan memiliki 1 kolom. Sehingga orde, ibu buat di sini. Orde dari matriks E adalah 1 kali 1 atau E 1 kali 1. Nah, itu untuk matriks E yang hanya memiliki 1 baris dan 1 kolom. Jadi ordenya E 1 kali 1. Nah, sekali lagi ibu tekankan jangan dikalikan. 2 kali 2, 1 kali 3, 3, 3 kali 4, 12. 1 kali 1, 1. Jangan dikalikan. Cukup dibuat seperti ini saja. Dan seterusnya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai orde matriks.
Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada banyak. Contohnya itu adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, dan masih banyak lagi jenis matriksnya. Nah, nanti untuk contoh jenis matriks, pengertian maupun contohnya, silahkan kalian perhatikan buku kalian masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut untuk mendalami tentang elemen-elemen pada matriks. Nah, sekarang sudah diberikan dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kemudian kalian disuruh menentukan. Tentukan yang pertama, elemen-elemen pada kolom kedua matriks A. Yang pertama adalah tentukan elemen-elemen pada kolom kedua pada matriks A. Berarti kita sekarang lihat matriks A, sedangkan yang disuruh di sini adalah elemen-elemen pada kolom kedua. Nah, sekarang kita perhatikan, ingat yang ini disebut dengan baris, kemudian yang menurun disebut dengan kolom. Karena yang ditanya adalah kolom kedua, jadi kita hitung 1, 2. Nah, di sini merupakan kolom kedua dari matriks A, sehingga elemen-elemen pada kolom kedua pada matriks A itu adalah -1, 1, dan -2. Jadi itu elemen pada kolom kedua di matriks A. Nah, sekarang tentukan yang kedua. Hasil dari A11 ditambah B22 dikurang A34. Nah, itu kalian disuruh menentukan hasil dari A11 tambah B22 dikurangi A34. Jadi ini ingat sekali lagi seperti penjelasan ibu sebelumnya, A11, 1 yang di depan ini menyatakan baris pada matriks A, kemudian 1 yang di belakangnya itu dia menyatakan kolom. Nah, coba kita perhatikan sekarang A11. Nah, baris pertama, kolom pertama, berarti ini elemennya adalah 1. Jadi hasilnya A11 itu adalah 1 ditambah B22. B22, perhatikan baris kedua, kolom kedua pada matriks B. Ini matriks B, baris kedua 1, 2 pada kolom kedua 1, 2. Nah, berarti di sini ini merupakan elemen B22. Itu adalah -1. Berarti ditambah -1. Kemudian dikurang A34. Berarti pada baris ketiga, kolom keempat dan matriks A, baris ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti di sekitar ini nanti elemennya, sedangkan dia berada di kolom keempat 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah elemennya itu A34 adalah 0. Sini dikurang 0 sama dengan, kita hitung hasilnya, 1 ditambah -1, punya uang 1, kemudian punya ngutang -1, berarti negatif itu adalah utang, uang 1, ngutang 1 kan habis, sisa 0 dikurang 0 ya hasilnya adalah 0. Itu dari hasil dari A11 tambah B22 kurang A34. Kita coba lagi menentukan hasil dari A21 dikurang A11, kemudian ditambah B23, kemudian ditambah lagi B31. Tentukan hasil dari A21 kurang A11 ditambah B23 ditambah B31.
Jadi hasilnya kita cari dulu elemen masing-masing dari ini. A21 berarti baris kedua kolom pertama pada matriks A. Baris kedua, ini dia baris kedua kolom pertama, berarti nanti ini baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, berarti elemennya adalah 0. Sini tulis 0 kurang A11. A11 baris pertama kolom pertama, berarti baris pertama kolom pertama. Nah ini dia hasilnya adalah 1, elemennya adalah 1 kurang 1 ditambah B23 berarti baris kedua kolom ketiga pada matriks B. Baris kedua, nah di sini berarti kita di baris kedua tetapi kolom ketiga 1, 2, 3, berarti elemennya adalah negatif 1 ditambah B31 baris ketiga kolom pertama, baris ketiga berarti di sekitar sini nanti elemennya, sedangkan kolom pertama sehingga elemen B31 itu adalah 4 ditambah 4 sama dengan 0 dikurangi 1 adalah negatif 1 ditambah negatif 1, negatif 1 ditambah negatif 1, ngutang 1 ditambah ngutang lagi 1, itu hasilnya adalah negatif 2. Utang ditambah 4, negatif 2 ditambah 4, punya utang 2 ditambah 4. 4 itu karena plus di sini, punya uang 4, utang 2, punya uang 4, berarti lebih uangnya lagi 2, sehingga di sini hasilnya adalah positif 2. Nah, itu hasil dari soal nomor 3. Kemudian lanjut soal nomor 4. Tentukan hasil dari A32 dikali dengan B23. A32 dikali dengan B23. A32 baris ketiga kolom kedua dari matriks A. Baris ketiga, ini baris ketiga, berarti di sekitar sini nanti elemennya pada kolom kedua 1, 2. Berarti A32 itu elemennya adalah negatif 2 kali B23. Berarti pada baris kedua kolom ketiga, baris kedua, nah ini baris kedua, di sekitar sini nanti elemennya, kemudian pada kolom ketiga 1, 2, 3. Berarti B23 itu dia elemennya adalah negatif 1 kali dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 2 kali negatif 1, hasilnya adalah positif 2, karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Nah, sekian materi pada hari ini. Apabila ada hal yang belum dipahami, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.